Iya, jadi Pak Guru, ini mohon maaf saya malam-malam waktunya, akhirnya kita bisa ketemu lewat Zoom ya. Jadi saya Hmm, cukup kaget karena Pak Guru menyebutkan saya sebagai apa ya, hasbara ya buzzer, istilahnya ya. ya. Saya lupa menyebut itu, tapi saya nyebut buzzer sih. Nah, itu dia, buzzer lah gampangnya buat konsumen di Indonesia ya, pendengar, penonton di Indonesia. Iya, jadi saya persilakan Pak Guru untuk mungkin kalau mau tahu, mau bertanya langsung saya menyediakan diri karena menurut saya banyak sekali misinformasi ya. Contohnya, Iya, kan tadi Pak Guru sendiri bilang buzzer. Ibu sudah nonton videonya? Iya, saya nonton. Ada Oke, nama saya. iya. Jadi sebenarnya saya juga pertama saya ucapkan terima kasih karena Ibu bersedia untuk menunggu dalam waktu yang cukup lama untuk bisa berdiskusi dan Iya. akhirnya bisa menjadi seperti ini. Cuman saya menjadi agak kebingungan ketika admin saya berkata bahwa Ibu ingin menjawab beberapa hal yang ada dalam video itu. Karena video itu sebenarnya juga tidak membahas Ibu secara lebih detail, tapi hanya beberapa patah kata saja. Mungkin nama Ibu hanya disebut satu dua saja dan yang jelas ada di thumbnail. Kalau di thumbnail saya pikir sih memang selayaknya ada. Nah, terkait dengan buzzer, buzzer itu bebas nilai sebenarnya Bu. Jadi tidak harus baik, tidak harus buruk. Buzzer itu kan artinya adalah pendengung, artinya adalah pihak yang mencoba untuk menyampaikan atau memperkuat frekuensinya atau memperjauh jangkauannya dan sebagainya. Jadi buzzer itu sebenarnya bebas nilai. Yang akhirnya memiliki batasan nilai tertentu itu adalah ketika dia disebut sebagai buzzer pemerintah atau buzzer Israel atau dia buzzer Iran atau buzzer dan sebagainya. Nah, disitulah ada pembahasannya. Tapi saya pikir video saya itu tidak menyebutkan sesuatu itu. Bahkan kalau Ibu memang benar-benar menyimak video saya di sana, saya tuh sebut di sana tuh buzzer Israel itu ada beberapa jenis, ada yang memang benar-benar dibayar, ada yang mereka tidak dibayar sama sekali, tapi karena kepentingan ideologi, karena kepercayaan terhadap ketuhanan mereka, atau percaya pada tafsiran-tafsiran kitab suci tertentu, maka dia bisa menjadi buzzer. Buzzer adalah orang yang mendengungkan, ada yang menghembuskan. Jadi termasuk misalkan di situ saya sebutkan Gus Dur. Gus Dur beberapa kali eh, pro terhadap Israel atau membela Israel dalam konteks ini, lalu saya jelaskan bahwa Gus Dur belum tentu dibayar atau tidak dibayar, tetapi karena beliau punya keyakinan tertentu terhadap kitab sucinya, dalam hal ini agama Islam, sehingga mengajukan keberpihakan atau bukan mengajukan sejumlah pembelaan terhadap Israel. Nah, jadi ketika Ibu mengajukan, oh saya harus menjawab sesuatu yang bagaimana? Saya justru Enggak, malah tidak tahu. saya minta diberikan hak jawab saja. Karena Iya, apa? Karena banyak orang yang kirim link tersebut, karena mungkin lihat fotonya ya, kirim link tersebut kepada saya dan mempertanyakan gitu loh. Jadi saya cukup terganggu karena apa? Orang konotasi buzzer di Indonesia itu negatif. Itu yang pertama. Di Indonesia eh, pendidikan masyarakat Indonesia hanya tahunya buzzer itu berarti dibayar untuk sesuatu yang dalam hal ini biasanya untuk kepentingan tertentu juga. Nah, karena itu, karena saya ditanya oleh beberapa orang, jadi saya merasa, wah ini kayaknya perlu klarifikasi gitu ya. Karena akhirnya meski memang Bapak sendiri tadi bilang hanya menyebut mungkin satu dua kali, tapi itu berdampak ke saya sendiri. Karena terus terang, saya betul-betul merasa buzzer itu adalah negatif, bukan iya sesuatu kalau Ibu yang merasa, positif. ya, Nah, karena itulah kenapa saya meminta
Saya menghubungi admin karena saya merasa saya bukan buzzer, tapi saya disebut sebagai buzzer gitu ya. Itu aja Ibu, sih. ketika Ibu di media massa dan di media sosial menyampaikan bahwa Israel itu begini dan begitu, bahkan Ibu punya kanal YouTube-nya yang secara berkala menampilkan apa yang terjadi di Israel dan sebagainya, itu adalah definisi buzzer, Bu. Jadi sekali lagi ya, kalaupun dianggap secara konotatif di Indonesia itu dianggap buruk, bukan berarti saya juga menyetujui itu. Jadi kalau misalkan di Indonesia presiden itu sekarang dihujat, pemerintah itu dihujat, bukan berarti ketika saya menyebut pemerintah atau agen pemerintah itu menjadi jahat. Itu kan istilah-istilah yang digunakan oleh masyarakat, belum tentu secara definitif memang seperti itu. Makanya kalau Ibu misalkan ya, Ibu keberatan disebut sebagai buzzer, lalu harus disebut apa orang yang menyebarkan dukungan pembelaan terhadap Israel dan kemudian menyampaikan itu di media sosial secara terbuka dan menyampaikan keberpihakannya secara permanen terhadap masyarakat. Itu kalau misalkan kita lihat itu sudah memenuhi definisi sebagai buzzer. Jadi dan sekali lagi ya, istilah buzzer tuh kita menganggap sesuatu itu menjadi buruk setelah kita mengaitkannya dengan sesuatu yang lain. Ibu bahkan saya mohon maaf ya, ini bahkan seandainya, tapi nggak sampai sebatas ini. Bahkan seandainya saya sebut Ibu adalah seorang pembunuh, itu tuh bukan berarti jahat. Karena Avenger juga membunuh Thanos gitu. Jadi tergantung siapa yang dibunuh gitu. Jadi kalau Iya, misalkan kalau Ibu, saya begini, ya, Pak Guru. Pak Guru ini kan kanal YouTube-nya punya penonton yang banyak. Itu satu. Dan yang kedua, Pak Guru ini adalah seseorang yang dianggap mungkin sebagai seorang guru yang juga menjadi apapun yang Bapak sampaikan itu akan mempengaruhi opini di masyarakat. Nah, betul. itu saja. Jadi tadi saya sudah katakan kalau kita ngomongin tentang definisi, menurut Bapak, buzzer itu belum tentu dibayar kok. Ada yang memang karena kayak Gus Dur, dia melakukannya itu tanpa dibayar. Tapi konotasi di masyarakat adalah dibayar. Nah, itulah mengapa saya ingin meluruskan dan saya ingin melalui nanti YouTube-nya Pak Guru Gebul untuk menyampaikan bahwa saya keberatan dengan istilah tersebut gitu loh. Karena apa? Karena saya terganggu orang bertanya kepada saya gitu. Jadi gimana ya? Mungkin Ya terganggunya sama masyarakat, istilah Bu. yang biasa gitu loh. Jadi maksud saya adalah kalau ada orang yang mendefinisikan itu, bukan kepada saya. Saya kan makanya silahkan gitu. nonton Nah, video makanya maksud itu. saya nonton video itu. Iya, Tapi masalahnya orang yang menonton tidak punya penilaian seperti saya. Nggak bisa dong saya menyalahkan bagaimana orang berpikir tentang saya. Bu, saya nggak bisa begini. Saya disebut di kontennya Pak Guru Gembul. Lalu saya harus memberikan penjelasan satu demi satu. Dan saya tidak tahu akhirnya opini yang terbentuk itu seperti apa. Jadi intinya adalah saya nggak mau berlama-lama. Saya hanya ingin begini. Tolong bisa tidak Pak Guru Gembul meralat atau mengoreksi dengan mengatakan bahwa Monique Rakers itu bukan buzzer Israel. Saya melakukan edukasi karena sejak 2016 saya mendirikan yayasan. Yayasan saya tujuannya mengedukasi orang Indonesia tentang Israel, Yahudi, dan sejarah Holocaust. Dasarnya apa? Karena memang selama saya menjadi wartawan, waktu itu saya di 2012, saya sudah 10 tahun menjadi wartawan. Jadi saya sudah melihat bagaimana narasi di bangsa Indonesia terhadap Israel. Dan juga berdasarkan Wahid Institute, Wahid Foundation ya, akhirnya menjadi Wahid Foundation yang membuat survei pada tahun 2016 dan 2017 dan 2018 bahwa Yahudi itu adalah kelompok yang paling dibenci di Indonesia nomor 3. Nomor 1-nya apa? LGBT, komunis atau komunis LGBT. Nah, jadi itulah yang mendorong mengapa saya
membuat yayasan. Jadi sebelum ada perang, sebelum ada yang namanya buzzer, orang-orang yang mendukung Israel dan sebagainya, saya sudah memulai inisiatif saya duluan. Saya hanya ingin itu Pak Guru Gembul ketahui agar agar saya mungkin bilangnya gini, apa yang saya sudah bangun dari 2016 itu tidak hancur hanya gara-gara satu konten yang menuduh saya sebagai buzzer tanpa saya sendiri ditanyai gitu loh. Itu aja, karena apa? Akibatnya sangat-sangat luar biasa. Orang akhirnya memandang saya sebelah mata. Sebelumnya mereka menganggap saya ini adalah seorang yang memang ada visi gitu loh. Tapi tiba-tiba terpengaruh oleh apa yang Bapak sudah sampaikan di konten Bapak itu. Sekali lagi, kita di Indonesia ini penontonnya beragam. Dan tidak semua mungkin punya kecerdasan seperti Pak Guru Gembul yang tahu definisi buzzer itu seperti apa, yang tahu itu ada negatif, ada positif, dan sebagainya. Jadi singkat kata, saya hanya ingin Bapak klarifikasi sehingga pelayanan saya ini bisa mulai lagi dan bisa berjalan seperti sesuai dengan visi yang saya sudah lakukan sejak 2016. Itu saja. Saya harus klarifikasi dengan cara seperti apa. Di konten itu pun saya jelaskan sejelasnya, senetralnya, sedetailnya. Sedetailnya saya jelaskan, silahkan Ibu kalau misalkan bisa mau nonton. Kalau misalkan saya sebut di sana bahkan Gus Dur pun saya masukkan ke situ, saya tuh ngefans sama Gus Dur, lalu saya tampilkan di situ wajahnya, lalu masalahnya saya gini Pak. alasannya. Lalu ya, kalau misalkan masalahnya Ibu, sekali lagi. Bentar Ibu, tolong Ibu tadi sudah menyampaikan, sekarang saya yang menyampaikan, saya mohon maaf. Jadi Ibu, sekarang gini, kalau misalkan saya dipersalahkan atas penafsiran orang lain terhadap kata-kata saya, itu tentu saja adalah sesuatu yang sangat tidak adil. Orang berhak untuk menafsirkan apapun yang saya katakan, tetapi kata-kata saya eksplisit, definitif, denotatif, tanpa konotasi. Saya menyebut bahwa buzzer yang saya maksud di video itu adalah belum tentu dia itu dibayar, tapi ada juga yang karena alasan-alasan teologis. Dalam artian buzzer yang dimaksud itu adalah orang yang menghembuskan, yang memperluas jangkauan pendengaran, yang memberikan penjelasan kepada orang-orang, yang mendengungkan isu-isu terkait dengan itu. Jadi secara definisi, saya sudah menjelaskan, kemudian saya juga secara netral saya sampaikan, kalau misalkan nanti orang ada yang menafsirkan begini dan begitu, apa alasan saya untuk akhirnya saya yang menjatuhkan Ibu? Saya misalkan beginilah, saya misalkan jelaskan seperti ini. Istilah emak-emak naik mobil itu dianggap sesuatu yang negatif di Indonesia, karena biasanya kalau emak-emak nabrak gitu. Kemudian saya jelaskan bahwa nggak semua kok anak emak-emak itu nabrak gitu. Kemudian orang tetap aja nyebut, itu emak-emak gitu. Apakah kemudian saya yang disalahkan? Kan saya sudah memberikan penjelasan, Ibu. Eksplisit saya jelasin. Bahkan 4 atau 5 menit di akhir video itu saya jelaskan bagaimana Al-Quran itu berpengaruh terhadap orang-orang yang pada akhirnya membela Israel. Dalam hal itu. Jadi saya di video itu melengkapi. Jadi video saya itu bukan hanya satu, video saya itu ada beberapa. Ada video yang menjelaskan tentang bagaimana propaganda Iran, bagaimana propaganda negara-negara Arab, bagaimana kemudian buzzer-buzzer Israel masuk ke Indonesia, dan kenapa alasannya seperti itu. Nah, kenapa kalau misalkan, dan semua konten itu saya diserang. Jadi teman-teman Ibu yang katanya, saya merasa terganggu, lihat video itu, lihat kolom komentarnya, itu yang menyerang, yang melakukan serangan itu justru lebih banyak kepada saya. Ibu banyak pendukungnya, jadi dalam hal ini misalkan saya ingin sampaikan, karena Ibu posisinya itu ada di satu kubu yang ekstrim di satu sisi, dan orang-orang ada di sisi yang lain, maka yang membenci Ibu banyak, yang menyukai Ibu juga banyak. Saya tidak seperti itu. Saya menjelaskan bagaimana propaganda negara-negara Arab misalkan terhadap kasus perang Israel-Palestina. Saya jelaskan, itu saya dibully sama satu pihak. Kemudian saya jelaskan juga tentang buzzer Israel, itu saya dibully sama pihak yang lain lagi. Saya ada di tengah dalam konteks ini.
bukan berarti saya tidak berpihak, bukan. Tetapi dalam konteks video ini ada kucing lewat. Ada konteks video ini, saya justru bertanya-tanya, kenapa yang pertama mengajukan hak jawab itu adalah ibu? Yang katanya merasa terganggu, yang katanya karirnya begitu panjang dan sudah bikin yayasan dan sebagainya, kemudian terganggu hanya gara-gara satu konten. Cek lagi di konten itu, saya minta satu kalimat, satu kata yang membuat ibu merasa itu menjatuhkan kredibilitas ibu. Ya mungkin Ini. dari judulnya aja ada foto saya, terus agen Israel di Indonesia, Ya gitu ibu ya kan Pak. itu ya, kan ibu yang mengakui itu. Jadi gini Kalau loh, agen maksudnya Israel kan gini, ibu yang kalau kita mengakuinya. berdebat, kita masing-masing punya dasar argumentasi Ibu nggak punya sendiri-sendiri. dasar argumen dalam hal ini. Ya, saya merasa saya keberatan Bapak memasang foto saya, menyebut nama saya tanpa Bapak bertanya kepada saya secara langsung. Padahal seyogyanya, kalau menurut saya lebih baik ada cek dan recheck dulu gitu loh. Nah, jadi yang ingin saya minta adalah kalau mungkin bisa tidak, mungkin foto saya di take down, bagian saya dipotong gitu loh. Supaya apa? Karena itu akan tinggal terus di video itu akan tinggal terus gitu loh. Jadi sekali lagi, pengertian atau definisi buzzer itu menurut saya di Indonesia itu negatif. Kalau Bapak bilang ada macam-macam jenis buzzer, itu sesuai dengan mungkin tingkat penonton Bapak. Kalau saya mendapati orang-orang yang bertanya kepada saya, itu aja. Jadi kita nih berada di dalam dua frame yang berbeda gitu loh Pak, dalam memandang video Bapak itu. Ada satu yang menganggap sangat serius karena itu diutarakan oleh Bapak, sesuatu yang benar gitu ya, sesuatu yang oh memang ini nih kejadiannya seperti itu gitu. Memang Monik itu agen Israel di Indonesia. Sementara mungkin Bapak mengatakan oh itu jangan lihat judulnya aja, tapi dengerin dong sampai habis. Jadi saya harus bersikap gimana? Setiap kali ada orang yang tanya, saya hanya akan selalu jelasin. Berapa banyak orang yang tidak punya kontak saya, yang tidak bisa bertanya langsung kepada saya. Nah itu loh. Jadi saya nggak mau berlama-lama, hanya permintaan saya itu saja. Kalau memang Bapak merasa saya ini agen Israel, ya silakan Bapak undang saya untuk saya menjelaskan posisi saya seperti apa. Itu lebih fair. Saya bukannya mau ngetop ya, pansos. Enggak, saya nggak butuh pansos gitu ya. Tapi sekali lagi, saya nggak ingin orang menilai saya jadinya salah. Kenapa saya penilaian itu penting? Karena sekali lagi, buzzer itu di Indonesia negatif. Ya, jadi ibu menghakimi saya atas apa yang diutarakan oleh pihak lain. Kan Tapi ya, yang bikin konten kan Pak Guru ya, bukan saya. jadi kalau memang ibu tidak ingin disebut sebagai buzzer Israel, lalu untuk apa ibu setiap saat membela Israel? Kalau memang tidak mau disebut sebagai orang yang membela Israel, tapi ibu membela Israel, jadi posisinya seperti apa? Saya sebagai mantan wartawan, saya berhak untuk membuat konten yang melawan semua hoax dan misinformasi. Jadi orang lain juga berhak pada akhirnya untuk melihat posisi ibu seperti apa kan? Nah, berarti Pak Guru sekarang ini mau mengatakan Pak Guru yang menilai saya sebagai agen Israel di Indonesia. Iya, iya itu. Jadi Nah, sekarang itu yang saya minta. Saya minta kenapa Pak Guru nggak bertanya langsung kepada saya. Kenapa dengan kesimpulan sendiri tanpa pernah bertanya, Ibu udah mengambil mengklaim, kesimpulan Bu. sendiri dan itu akhirnya Ibu sudah merugikan orang mengklaim. lain. Ibu sudah mengklaim sejak awal bahwa ibu membela Israel, ibu menjelaskan tentang Israel, ibu mencoba untuk meluruskan dan mengedukasi masyarakat Indonesia tentang Israel. Iya kan Ibu ya? Betul nggak? Bapak, Betul ya? saya Enggak. melakukan Jawab dulu pertanyaan saya. Saya mohon jawab dulu pertanyaan saya. Ibu selama ini membela Israel. Ibu selama ini memberikan penjelasan dan informasi terkait dengan Israel. Ya, Ibu betul. mencoba untuk meluruskan. Betul kan?
Iya, Iya betul betul. kan? Tapi Jadi itu bukan berarti saya sebagai buzzer atau agen Israel. Itu yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Bapak menyematkan citra kepada saya yang citra itu Ibu akhirnya bukan saya, ya ampun. karena sekali lagi Bapak bilang agen Israel di Indonesia, Bapak bilang buzzer. Itu Ibu yang bilang. Konotasi itu negatif buat di Indonesia. Itu aja, Pak. Ya itu Ibu yang bilang, ya ampun. Jadi kalau selama ini Ibu membela Israel, tapi Ibu tidak mau bilang saya nggak bela Israel, itu gimana ceritanya sih, Bu? Saya membela Israel, tapi saya tidak mau disebut buzzer. Iya, itu definisinya tuh itu, Bu. Selama Ibu membela Israel di ruang publik, di media sosial, secara definisi itu namanya buzzer. Jadi saya harus Karena istilahkan Bapak sendiri apa? juga ngomongnya itu operasi propaganda. Ya Bapak memang itu bilangnya, propaganda, Ibu. Selama jadi Ibu begini menyampaikan loh, sesuatu, propaganda tuh makanya nggak harus jelek. Kenapa sih Ibu tuh Ibu tuh melakukan, Ibu menyampaikan kepada orang lain, ini pembelaan Israel, ini faktanya Israel, ini sesungguhnya yang terjadi di Israel. Waktu saya di Israel, saya begini dan seterusnya. Tapi di sisi lain, Ibu saya nggak mau disebut Israel, saya nggak mau disebut saya agen, saya nggak nggak mau mau disebut disebut buzzer. agen Israel. Saya kalau diundang ke televisi, saya bilang saya aktivis pro Israel. Kenapa Pak Guru Gembul nggak ngomong kayak begitu? Iya, aktivis pro Kenapa Israel harus itu ngomongnya namanya buzzer yang negatif? Itu aja. buzzer. Ya ampun Ibu, saya harus bilang seperti apa lagi Ibu? Tolonglah. Sekali lagi ya, ini Iya, penjelasan. kenapa nggak Dalam bilang saya sebagai pro Israel aja? Iya kan Simpel saya kan? sebut di situ. Coba saya sebut buzzer itu nggak secara spesifik kepada Ibu. Saya lebih Iya, banyak itu kepada saya orang-orang yang bukan lain Gus itu. Dur. Saya bukan Gus Dur. Sehingga Ya, saya tidak bisa mengatasnamakan Gus Dur dalam hal ini gitu loh. Jadi saya hanya bicara kepada Bapak Guru Gembul hanya sebagai keberatan saya gitu loh. Jadi kalau Bapak bilang oh Gus Dur aja nggak apa-apa kok dibilang buzzer, ya itu urusannya Gus Dur dan keluarganya lah. Keluarga almarhum yang masih ada sekarang, anak-anak beliau. Kalau saya hanya keberatannya itu. Nah sekarang kalau Bapak nggak mau terima, ya sudah nggak masalah. Yang penting saya sudah tahu, gitu loh. Itu aja. Jadi tidak usah berpanjang-panjang. Yang jelas saya sudah sampaikan keberatan saya dan saya berharap jika Bapak mau untuk menyebut saya atau mau mengutip atau apa, Bapak bisa langsung tanya kepada saya, nggak usah Bapak deh admin Bapak. Gitu. Kalau kalau Bapak memandang saya bukan levelnya Bapak, no problem. Saya bicara dengan siapa saja saya oke. nggak Intinya Ibu terlalu adalah banyak prasangka Bu. kasih ruang kepada saya untuk memberikan penjelasan gitu loh. Jangan jangan oh saya menganggap semua buzzer itu sama kok nggak dan itu nggak belum tentu negatif. Menurut Bapak nggak negatif, menurut saya negatif. Karena apa? Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang kepada saya itu adalah hal-hal yang menurut saya negatif sehingga mengganggu saya. Itu saja saya rasa sudah cukup. Terima kasih Pak. Jadi Bapak kasihan juga tadi habis acara jadi capek. Terima kasih ini adminnya saya nggak tahu namanya siapa ya. Saya admin doang. Oke, video ini akan diunggah dan ini adalah bagian dari hak Mas jawab Hanin Ibu. ya. Mas Ya. Hanin terima kasih banyak ya Mas Hanin. Oke, Udah itu jadi aja video ini sih. akan diunggah ya Bu ya. Iya seperti yang Ibu bilang ini adalah hak jawab Ibu. Jadi ini akan diunggah. Tapi ya pada bagian di mana kita pada akhirnya tidak bersepakat, tapi setidaknya Ibu sudah menyampaikan keluhan Iya. Ibu dan ini akan disampaikan di ruang publik. Iya, terima kasih untuk kesempatannya. Ya, ya God bless. Mas Ya, Hanin terima makasih kasih. ya untuk waktu. Terima kasih Pak Guru. Ya, Bu. Selamat malam.